luring tiba-tiba daring, atau sebaliknya, orang yang biasa dengan multimedia daring tiba-tiba harus luring. Nah, karena itu muncullah perspektif yang berikutnya, itu blended learning, pembelajaran campuran. Bagaimana antara kemampuan teknologi untuk kita bisa menjalankan pembelajaran jarak jauh juga harus mampu nanti diimbangi dengan kemampuan ketika tatap muka. Kita berharap situasi COVID bisa membaik sehingga kita bisa kembali luring. Tapi pengalaman kita selama daring itu bisa memperkuat kita. Nanti ada lagi yang disebut pembelajaran flip. Mungkin saya menduga ketika situasi membaik, tidak secara langsung kita bisa pembelajaran konvensional. Mungkin bertahap, kelasnya digilir, jamnya dikurangi. Nah, bayangkan kalau situasi normal, kita melakukan konvensional, tapi kita juga punya kemampuan secara inovatif dengan pembelajaran daring, ketemulah itu barang. Nanti mungkin bisa juga menjadi pembelajaran flip. Pembelajaran flip itu seperti ini, seperti penugasan baca buku, seperti teori, mereka bisa lakukan dimanapun. Sumber belajar banyak, ada internet, ada buku-buku digital, sehingga di sekolah hanya membahas problematika yang mereka lakukan dalam belajar, atau hanya memfollow up dari proses belajar mereka. Sehingga nanti tidak seperti sekarang, kalau kita konvensional, teorinya di kelas, penugasannya di kelas, tindak lanjut di kelas. Nah, nanti dengan pembelajaran flip, semua yang bisa dilakukan secara jarak jauh dilakukan oleh siswa. Pertemuan konvensional tatap muka hanya memperkuat dan menindaklanjuti hasil dari praktek pembelajaran. Nah, ini saya pikir paradigma yang menarik. Kemudian mengenai kurikulum kondisi khusus. Selama ini kita mengenal di masyarakat ada kurikulum darurat, ada kurikulum 2013, namun kalau kita membaca Kepmen, terminologinya ternyata kurikulum kondisi khusus. Secara konteks sama aja, kurikulum kondisi khusus ya kurikulum darurat, kurikulum kondisi khusus ya kurikulum 2013 atau kurikulum nasional yang dilakukan dalam kondisi yang khusus. Kondisi khusus pun bukan hanya pandemi Bapak Ibu, tapi kondisi khusus nanti ketika kita terjadi bencana, terjadi perang, mungkin kurikulum itu menjadi relevan. Teman-teman kita di Sumatera, di Kalimantan pernah mengalami kabut asap, itu juga bagian dari kondisi khusus. Tentu kita tidak berharap kondisi khusus terus berjalan, namun alternatif ketika itu terjadi sudah kita siapkan. Kurikulum itu harus hidup, itulah yang disebut sebagai the living kurikulum. Kurikulum itu tidak harus berubah mengikuti struktur pemerintah, tapi guru adalah kurikulum itu sendiri. Itulah living kurikulum. Guru sebagai pelaksana kurikulum, dia selalu berubah, dinamis sesuai dengan situasi kondisi, sesuai dengan perkembangan zaman. Dan kita seringkali kaget ketika ada pembaruan perkembangan dalam kurikulum. Padahal sudah jelas kurikulum itu bukan benda mati, dia benda hidup. Sama seperti sejarah. Sejarah itu bukan benda mati, dia adalah benda hidup. Dia bisa berubah kalau ada sumber-sumber baru, kalau ada interpretasi-interpretasi baru. Nah, perspektif hidup ini perlu kita hidupkan. Kemudian kurikulum kondisi khusus adalah merdeka. Merdeka itu tentu kita memiliki otonomi, memiliki rasionalitas untuk menjalankan mana yang sekiranya sesuai. Karena itu kurikulum kondisi khusus memegang teguh asas fleksibilitas. Nanti kita bedah permennya, kenapa dikatakan sangat fleksibel dalam kondisi khusus. Dan yang terakhir, kurikulum kondisi khusus adalah menjawab peluang serta tantangan. Nah, kita sekarang masuk ke regulasi. Regulasi ini penting. Rasional kita bagus, tapi tidak didukung oleh regulasi, maka akan terjadi missing link. Begitupun sebaliknya, regulasi yang baik tidak didasari rasional, maka kesulitan implementasinya. Karena itu penting regulasi yang baik dibangun dari rasionalisasi yang baik dan bisa terimplementasi. Ini beberapa kata kunci yang menurut saya sangat berpihak kepada kita para guru. Yang pertama jelas, kurikulum dalam kondisi khusus tidak harus tuntas semua capaian kurikulum. Jadi nggak usah ribut lagi, kok KD ini ketika sebelum berubah ada, tapi setelah berubah tidak ada. Nah, nanti semua bisa dikondisikan. Ujian nasional juga sudah tidak ada. Kemudian yang namanya USBN juga nggak ada. Semuanya autentik. Dan itu Bapak Ibu bisa memilah mana yang sekiranya layak diberikan, mana yang sekiranya tidak mungkin diberikan. Tanpa harus ada beban, semua KD, semua pembelajaran, semua penilaian diberikan. Nah, itu menurut saya harus mampu dibaca dan dikembangkan dengan cermat. Untuk tunjangan profesi tidak perlu takut, teman-teman dibebaskan dari beban mengajar 24 jam, tentu di daerah situasi khusus, demikian surat dari Menteri menyatakan seperti itu, hanya tinggal nih, seandainya Pak Menteri mendengar mungkin bisa ditindaklanjuti, ada satu hal yang belum terjawab dari poin 1 dan poin 2. Kita sepakat kurikulum